Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang harus kita jaga, kita uri-uri, dan cara menguri-uri yang terbaik adalah dengan ilmu dan yang dibacakan di dalamnya Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai di hadis yang ke-32. Hadisnya sangat pendek, yaitu An Abi Sa'id Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, terkenalnya itu nama panjangnya Sa'd ibn Malik ibn Sinan. Anna Rasulullah SAW qala, bahasa Nabi SAW bersabda, la dororo wala diroro. Pendek, tidak ada atau tidak boleh membahayakan orang lain, dan tidak boleh juga membalas bahaya kepada orang lain. Nanti dalam beberapa terjemahan itu diterjemahkan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Nah, kaidah ini berlaku pada semua keadaan. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita harus mempertimbangkan jangan sampai menjadi bahaya buat diri kita maupun orang lain. Makanya nanti ada istilah ad-daruriyah al-khamsah. Nanti dalam kitab yang lain menggunakan istilah maqasid syariah. Yang pertama, hifdzuddin. Jadi seorang itu tidak boleh membahayakan agamanya. Sehingga kalau membahayakan agamanya berarti hukumnya haram. Contohnya apa? Natalan bareng. Nah, itu membahayakan agama. Berarti hukumnya. Kemudian doruriyah yang kedua, hifdzun nafas, membahayakan jiwa. Sehingga semua yang membahayakan jiwa hukumnya haram. Membahayakan jiwa niku macam-macam bentuknya. Yang paling berat itu yang berpotensi membuat meninggal. Ngombe baygon itu haram. Nah, boleh nek udah lumping makan beling itu haram. Nah, mungkin yang tidak menyebabkan kematian tapi mengurangi kesehatan. Apa Pak? Rokok haram. Kalau cetakin rokok haram. Jadi kalau kita menginginkan setiap makanan ada dalilnya, tidak bisa, karena makanan bukan wilayah ibadah, wilayahnya muamalah. Sehingga berlaku kaidahnya semuanya boleh hukum asalnya kecuali yang dilarang. Nah, terkadang nggak semuanya punya larangan. Ada larangan minum minuman memabukkan, ya, tapi ya, rokok nggak ada larangannya secara khusus. Tapi Nabi punya kalimat tadi, la dororo wala diroro. Jangan membuat dirimu jatuh dalam bahaya dan membahayakan orang lain. Nah, tingkat bahaya berlevel-level, bertingkat-tingkat. Yang paling atas yang membuat orang langsung meninggal, nomor itu muripe mercon gede banget. Jadi tanggane jantung kan langsung mati, ya itu haram. Dadak takok itu haram. Mungkin dadak diunggahke ngangge nomor niku balon gede
bledose ten langit ceblok ning omahe tanggane kobongan meneh omahe tanggane haram. Ngeten. Makanya pengharaman sesuatu enggak harus disebut secara detail. Makanya jenengan tanya saya, rokok hukumnya apa Mas? Haram. Kenapa? Karena membahayakan jiwa. Kemudian yang ketiga, hifdzul akal. Sesuatu itu haram kalau membahayakan akal. Contohnya apa? Ciu, minum-minuman keras. Itu haram. Termasuk kalau ada anak muda mabuk cinta, itu yo gendam dinikahke wae. Nek enggak ndang dinikahke nanti masuk ke tempat yang haram. Makanya gendang dinikahke. Sosok sampai stres bareng apa? Stres karena cinta. Jadi udah cinta. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Berawal dari akal warasnya hilang karena mabuk, akhirnya memperturutkan hawa nafsu, kemudian berzina. Ya sudah, ketika sudah berzina, maka anaknya siapa? Apakah anak yang menzinai? Ya tidak. Al-waladu lil firas. Nah, kalau yang berzina orang yang sudah punya suami, ya anaknya anak suaminya. Suaminya nggak mau ngakoni, nah, berarti bukan anak siapa-siapa, kembali ke ibunya. Makanya perzinahan itu merusak nasab. Nah, penak Mas, nikah itu penak. Kenapa kok nggak nikah malah milih berzina? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang niku orang tua niku zaman dulu dia bisa berjuang hidup susah, tapi begitu ke anaknya orang tegel gitu. Zaman dulu orang tuanya bisa kuliah sambil nikah atau nikah dulu baru kuliah, tapi ke anaknya nggak tegel. Nggak tegel tapi juga nggak di-maintenance dengan baik niki nafsunya, akhirnya yang jangan malah berzina. Makanya dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Imam Nawawi juga, niki Imam Nawawi Arba'in Nawawi, Imam Nawawi membuka kitab tentang adab seorang pengajar dan orang yang diajar menuntut ilmu. Itu beliau menekankan, nah tenang meh golek ilmu aja nikah, kira-kira gitu kalimatnya. Mengutip perkataan ulama ini. Ning kula bayangke, Pak, bayangke ngeten. Imam Nawawi niku ganti majelis sedinten ping 12. Kula niku jadwal kula sebulan 120, sedina ping 4. Kula niku pun kesel. Imam Nawawi ping 12 Pak, 10 tambah 2. Makanya pantas kalau beliau nggak punya keinginan menikah. Nah bocah saiki kuliah sedina ping 2, sisane bulan, nah, akhirnya yang-yangan. Makanya rumusnya Imam Nawawi nggak cocok dipakai oleh kebanyakan kita. Jadi kalau beliau nggak apa-apa, beliau niku sehari 12 kali bermajelis ilmu. Niku malamnya tesih nulis kitab, makanya umurnya nggak panjang, 44 tahun meninggal. Gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu rumus beliau. Nek kita yang pakai nggak cocok, kadang pengajian seminggu pisan merah mangkat. Gitu. Makanya kalau kita kemudian banyak waktu luang, banyak waktu longgar, ada yang nemenin ngajak ngobrol istri kita, alhamdulillah. Maka yang harus kita pahami, Islam itu ditegakkan di atas 5 kondisi ini. Tadi udah 4 ya, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Jadi tidak boleh gitu kan. Kemudian kita merusak kehormatan orang lain, tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Masang motor pertasan dibawa ke atas pakai balon, nanti jatuh kenain rumah tetangganya, merusak. Maka itu songgorek lewat, kocol tangannya pecah, temboknya retak, bahkan lebu gapura-gapuranya ramot, gapuranya dibruki. Itu hifdzul mal. Dia tidak menjaga harta orang lain, maka itu haram. Nana nerapin nopo mawon 5 hal ini kalau dilanggar maka hukumnya haram. Diawali dari kaidah la dororo bala diroro. Ini sabda Nabi yang kemudian jadi kaidah fikih yang sangat besar, yaitu tidak boleh orang itu hidup membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Nanti ngedongke senjata, itu pedang-pedangan tapi yang pedang tenanan, nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Berpotensi kena. Kalau mau latihan ya pakai pedang kayu atau apa.
Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jenengan menghayati kaidah-kaidah simpel ini, jenengan akan mudah menjawab permasalahan. Ketika misalnya jenengan punya putra, Pak, milih duit, jaluk duit, gua boleh tuku mercon. Nah, yo tuku mercon. Bahaya ke anak kurang, bahaya ke berarti haram. Mau enggak bahaya ke anaknya, bahaya ke tanggane berarti haram. Ngoten. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika jenengan bisa membelikan putra jenengan motor. Nah, diamati ning numpak piye? Numpak motor lewat dalan apa mabur? Awam saking bantere. Nek ngoten niku, iki bahayake sapa ki bocahe haram. Oh, bocahe ahli mantan pembalap, bahayake sinten tanggane war-war haram. Atau mungkin nyuwun duit gitu knalpot brong. Dikenal kok sing nek metu suarane niku ngarai wong jantungan kumat niku. Iku jenengan iki bahayake sapa ki tanggane haram. Atau jenengan yang merokok, ora percaya haram, jenengan merokok to. Wah, sebelah watuk-watuk, wah berarti terdolimi kita kok haram. Lho berarti nek ngono kuwi kabeh haram Mas. Mboten. Kaidahnya niki la dororo wala diroro. Marai bahaya napa mboten mboten mawon. Meleh sing merokok meleh, iki sing kula paling anyel iki. Merokok karo numpak motor, wis kula paling mengerikan nek di belakang ini. Arep ngelekke kok ya motor urung kena, engko nek ngelekke dadak ngenteni motone kena. Wes kula pilih ngalih ngene. Maton terus cecek. Soalnya rada penting ning isor temen dhuwur dicecek ngene iki. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita cobi dengan penggali melih apa yang kita perbuat ada di wilayah mana. Kalau itu di wilayah membahayakan dan merugikan orang lain, hati-hati itu kedoliman. Makanya nanti ketika Allah mengatakan, dan ini saya ulang-ulang, wal tamdun nafsu ma qaddamat lighad, periksalah apa yang menjadi persiapan kita untuk hari esok. Itu enggak cuma nambah sholat, enggak cuma nambah puasa, nambah sedekah, nambah haji umroh. Ini kan juga harus ngecek kalau ada kedoliman yang biasa kita kerjakan dikurangi, syukur-syukur ditinggalkan. Nah, mulai jelas dengan angin merokok sak serotan pun watuk kepinggal-pinggal, boten sah ditutukke, Pak. Mosok datang ngenteni kula menjingi metu. Usah, leren mawon pun. Oh, wis katok biyen zaman merokok ket SD biyen. Ngoten nggih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan ya, oleh Imam Nawawi dalam syarahnya, dia mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustabani maqala fa'alal badi min huma al-ismu ma lam ya'tadil madlum. Sesuatu yang diucapkan oleh dua orang yang saling mencaci maki, lolokan, maka dosanya dilimpahkan kepada yang pertama memulai selagi yang kedua tidak melampaui batas. Sehingga orang yang didolimi sebenarnya itu bisa membalas yang sama. Misal dengan disuruh dus dengan balas piye mbak sama toh, tidak ada dosa kecuali yang memulai dari yang berdosa. Tapi nek dengan balasnya kok piye su misalnya jenengan malah dosanya lebih kaya. Maka membalasnya itu minimal itu sama, maksimal sama, maksimal sama. Apalagi kalau udah fisik, ini nggak bisa diukur, Pak. Misalnya jenengan diselentik, jenengan balas selentik, kita pada selentik. Tapi barangkali loh tekanan jenengan waktu ngelentik itu lebih banter timbang sing ngelentik pisahan. Nah, maka kalau dalam konteks seperti itu, maka diharapkan itu memaafkan lebih baik. Tapi nek jenengan memang benar meh balas, pastikan jangan lebih banter. Ngoten. Makanya jadi dikatakan dua orang yang saling menghina itu dosanya milik yang memulai selama yang dihina itu enggak balas dengan balasan yang lebih jelek. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa meneh kalau enggak usah menghina, otomatis enggak akan ada yang terhina dan enggak akan ada yang balas dan enggak akan ada cerita di setelahnya gitu. Makanya berawal dari salah mulati, akhirnya salah ngomong, akhirnya salah sikap. Wis sulit yang berbicara. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dururiyah khamsah ini panjenengan ingat-ingat. Hifdzuddin, menjaga agama, jangan sampai rusak agama kita dalam perbuatan kita. Hifdzun nafas, jangan sampai jiwa kita rusak, nyawa kita melayang.
hifdzul akal, jangan sampai akal kita rusak dan merusak akal orang lain. Hifdzun nasl, kehormatan, jangan sampai kehormatan kita, keluarga kita rusak, dan jangan sampai merusak kehormatan orang lain. Sama hifdzul mal, jangan sampai merusak harta kita dan harta orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkait dengan kedoliman ini Allah menyatakan dalam hadis qudsi riwayat Abu Dzar, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku jadikan, aku haramkan kedoliman atas diriku. Jadi Allah itu tidak pernah mendolimi siapapun. Artinya kalau nanti ada orang dimasukkan ke neraka, bukan salah Allahnya, harusnya orangnya yang introspeksi. Wis dikandani nek ciu itu haram kok ya nekat diombe. Nek dicemplungin rokok ya salah sinten ngoten niku. Wis dikandani suruh beriman menyembah Allah lalu malah nyembah wit ringin. Waktu itu cemplungin rokok protes gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kedoliman itu haram buat kalian sesama kalian, jangan saling mendolimi. Pramila mengejar kesenangan kita dalam kondisi tertentu itu bisa hukumnya mubah, tapi dalam kondisi tertentu hukumnya bisa haram. Contoh, jenengan remen mancing, mubah hukumnya, tapi nek mancing ra ngerti wayah ya jadi haram. Nanti Pak Era anak Era kenal Pak E, guru-guru Pak E metu mancing terus kan. Anak itu Pak E mulai anak tangi Pak E mangkat mancing gitu kan. Ya jadi haram lama-lama gitu kan. Nah, mulai kangge judi. Berarti nek kangge judi berarti mungkin merusak apa? Merusak harta. Kan hartanya bisa hilang toh, Pak. Nah, maka itu menjadi haram. Fala tadzalamu, nek aku wis mengharamke hak kedoliman pada diriku, aku juga larang kamu, yo kowe kabeh aja saling mendolimi. Dan Nabi SAW mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Muslim satu dengan yang lain itu diharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Makanya nanti hukum mengacungkan senjata kepada orang Islam itu hukumnya haram. Makanya ampun guding-guding mau ngambil lating tidak boleh. Nah, kemudian wa amwalakum, dan harta kalian jelas kalau bukan milik kita ya jangan diambil. Nah, kuwi peleme ngelolor ning dalan iki. Hake wong lewat yo mboten nggo kuwi ning jero kebon. Nah, tapi aku pengen ini nembung mawon barangkali hilang malah dikek sak wite. Pengen kabeh Mas. Malah beneran to. Nah, sak lemahe jenenge wong hilang lho. Jenengan kertas tanggane mundut motor itu tekoki Pak motor anyar. Oh, kowe gelem dia kersa barangkali hilang lho PN. Alhamdulillah to. Nah, nggih nek mboten malah anu sing 50 kula PE. Wong sugih turah-turah bondo. Ya sugih hotel yo keding. Wa a'radakum, dan kehormatan kalian, sehingga menghina enggak boleh, mencaci enggak boleh, apalagi sampai ngapunten, mencabuli, memperkosa. Naudzubillah. Dan kasusnya ini malah banyak terjadi di sekolah-sekolah Islam gitu kan. Dan ini pukulan telak buat para penggiat dakwah dan pendidikan Islam. Benar-benar harus dijaga nih pergaulan ini. Kemudian alaikum haramun, haram atas kalian semua satu sama lain mendolimi hal itu. Sehingga Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mendolimi, maka Nabi mengatakan adil amanata ila man iktamanaka wala tahun man khonaka. Tunaikan amanah kepada yang memberikan amanat kepadamu, dan jangan mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jadi kalaupun kita dikhianati, kita nggak boleh balas mengkhianati, kita diapusi nggak boleh balas ngapusi, gitu kan? Maka ketika dikasih amanat, kita disuruh untuk menyelesaikan amanat. Mungkin yang buatan amanat dicekel kejaksaan, gitu. Lalu kok ya cari irang itu, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Niku jek mending masih konangan ten donya. Nek nganti ra konangan niku mungkin tiap rupiah niku dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Berat, Pak. Makanya jenengan jangan pernah meri kalih wong korupsi.
nggak ada kebaikannya, karena setiap rupiah yang dia ambil dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ah mending yo korupsi 5 miliar gak dikurung setengah tahun aku yo gelem. Iku teng donya, teng akhirat niku mengke mboten ngertos kita itu dia akan disiksa seperti apa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya masih ada, kita lanjutkan bab yang ke-33. Bukti dan sumpah. Ini penting nih, karena banyak orang nggak paham akhirnya saling menuduh. Nabi SAW bersabda dari Mu'abbas, lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Kalau sekiranya manusia diberi hak untuk saling menuduh, kowe ngene kowe mau, bisa semua boleh, maka akan datang orang-orang yang mengklaim harta dan darah orang lain. Kowe wis nglakoni ngene ning dulurku, kowe kudu mati. Kowe wis cukup bodohmu kudu tak cukup. Kalau boleh kayak gitu, maka orang sudah saling bunuh dan saling rampas harta orang lain. Maka yang terjadi apa? Walakin bayyinata 'alal mudda'i. Nek wani nuduh kudu wani nekake bukti. Wal yamina 'alaman angkara. Nek kamu dituduh dan kamu merasa tidak, maka bersumpahlah, itu sudah cukup. Pramila ketika jenengan ngapunten naudzubillah menuduh orang kamu berzina dengan si ini, maka orang yang mengatakan itu yang wajib membuktikan. Jangan sing dituduh wis diunek-unekke bahkan sudah diarak terus sing nuduh ditekoki lha buktine di Pak jangan nuduh aja takok aku, takok dhewe kok buktekke. Enggak boleh niku. Ketika jenengan nuduh orang lain kamu maling ayam, buktikan mana malingnya, ayamnya mana. Ya udah sing ngerti takok dhewe, udah sing maling lho. Kita ngomongkan syariat, syariat sudah ditegakkan bahwasanya yang nuduh harus memberikan bukti. Selama tidak bisa memberikan bukti, jangan menuduh. Pramila kejaksaan, kepolisian itu hati-hati. Kalau sudah punya 2 alat bukti atau saksi 1, maka itu sudah bisa dianggap sebagai tersangka. Nanti kalau dibawa ke pengadilan jadilah terdakwa. Nanti kalau sudah divonis terpidana. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niku kok wis dikei klambi oren apa-apa niku to lurae jatet ya. Berarti niku sudah ada 2 alat bukti dan saksi pun komplit gitu kan. Tinggal mengke pengadilan niku divonis bersalah atau tidak. Nek bersalah hukumannya maksimal sesuai tuntutan jaksa atau tidak, udah cukup. Makanya Milo mereka itu hati-hati untuk sampai ngekei rompi niku, dan beliau sudah dipanggil berkali-kali. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dia jabatan niku sementara. Makanya tadi Nabi mengatakan adil amanati ila man tumina ilaika. Selesaikan amanah yang diberikan kepada kamu oleh orang yang memberi amanah. Dan amanah itu macam-macam loh. Seorang suami menerima amanah dari mertuanya, saya terima nikahnya fulanah binti fulan, ya berarti kudu dioweni niku garwane. Orang tua menerima amanah dari Allah berupa anak, itu ya kudu digoleki nafkah, gitu kan. Sering saya sampaikan, jadi kepala keluarga harusnya jadi tulang punggung, ini malah tulang tulung, gak kerja, nah niku jelek gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, man halafa ala yaminin sabrin yaqtati'u bihi mal imri'in muslim huwa fiha fajirun laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang berani bersumpah dengan sumpah palsu dalam rangka untuk merebut harta orang lain secara zalim, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi murka. Makanya ada orang itu pun gak ada rumah dan sertifikatnya, tiba-tiba muncul sertifikat baru, dibawa ke pengadilan kalah. Dia nuntut keadilan di dunia gak bisa, karena di dunia bukan tempatnya mendapatkan keadilan. Maka Allah nanti yang akan menjadi hakim yang paling adil, ahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Di mana? Di akhirat. Makanya kita mengimani adanya hari kiamat dan akhirat untuk menegakkan keadilan di bumi yang tidak ada keadilan dengan sempurna. Kemudian
disebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 74, yahlifuna billahi ma qalu, bahwasanya mereka manusia itu, orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu, padahal sebenarnya dia melakukan hal yang tersebut. Artinya kita harus waspada, ada orang-orang yang berani bersumpah tapi jangan ngapusi. Nah, jadi bersumpah itu bagian dari syarat untuk menolak tuduhan, tapi ketika kita mampu membuktikan, maka bukti lebih kuat daripada sumpah. Aku ora nyolong HP-mu, tenan demi Allah. Barang digeledah tasih napa kantonge enek. Iki HP-ku iki lho, delok KTP-ku iki lho. Iki HP-ku. Mosok kowe nyolong KTP-ku kok kene HP-mu. Ora gawean. Wis jelas iki HP-ku. Buat delok bidirune nak WA-ne jenengku. Maka kalau udah kayak gitu, sumpahnya nggak berguna. Tapi kalau yang utuh nggak bisa memberikan bukti, ya yang diterima adalah sumpahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada Quran surat Al-An'am ayat 23, "Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Dan mereka mengatakan, kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mengatakan, demi Allah Rabb kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Padahal mereka orang-orang kafir. Kafir menyebutkan Allah, ora demi Allah. Nah kok iso mbok? Kalau kayak aku nyebut kayak Allah piye? Nah kowe nyembah anak menungso mbok katakan Allah. Nah kuwi Tuhan kok salah. Kamu itu sudah salah, dikasih tahu malah bersumpah. Kemudian pada firman Allah lagi pada Quran surat Al-Imran ayat 77, Allah berfirman, innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Akan ada orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah, janjinya dengan menyebut nama Allah, dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Makanya dengan dapati hakim, jaksa, pengacara itu berani bersumpah membela orang yang dusta dalam rangka itu duit. Nah itulah orang-orang yang disebutkan di sini. Mereka menukar sumpah yang harus dijaga dengan harga yang sangat murah. Walaupun decak triliun, tapi itu tetap murah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun dima'an rijalan wa amwalahum walakinnal yamin 'alal mudda'i 'alaih." Seandainya manusia diberi hak berdasarkan tuduhannya, niscaya orang-orang akan menuduh orang lain untuk mendapatkan darah dan harta orang lain. Tetapi sumpah wajib bagi mereka yang dituduh. Jadi kalau mau menolak tuduhan harus bersumpah. Dan kita sebagai orang yang nuduh, kalau yang dituduh sudah bersumpah, maka kita tidak boleh melanjutkan tuduhan sampai ada bukti. Nah kalau proses kayak gini berjalan dengan baik, insya Allah nggak akan ada pertumpahan darah. Tapi nek titik-titik nuduh, koncone kewangi, akhirnya melu kropiok dan seterusnya, ya udah. Yang kita lihat seperti hari ini. Banyak orang yang meninggal sia-sia karena mudahnya menuduh dan mendukung orang yang menuduh tanpa bukti. Makanya jangan nek misal dijak kali biaya, ayo ngomong kae diguduk, tanya dulu urusan apa? Iki buktine apa? Iki awak buktine cetok roti hiji. Nah, memang cetok niku monggo silakan dilanjutkan apa yang mau dengan perjuangan. Tapi kalau nggak jelas, cuma isu, hati-hati. Makanya zaman dulu ngapunten nggih, banyak orang yang ditangkap dituduh sebagai PKI tapi sebenarnya mau melu-melu. Soalnya seneng nyedak itu, karena kebakaran melu nyedak, melu rame melu nyedak. Nah, jadi simpatisan gitu. Nah, padahal sebenarnya mereka orang-orang awam. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Gak ada yang mau nanya kan? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, berikut. Mendatangi walimah tapi ada campur sari. Campur sari. Campur sari. Oke. Jadi Nabi SAW mengatakan al-muslimu hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu 6. Nah, idza laqitahu fasalim alaihi, kalau ketemu ucapkan salam. Wa idza ta'aka fa'ajibhu, kalau diundang datangi. Berarti hukum asalnya diundang itu wajib untuk datang. Tapi kewajiban itu menjadi gugur kalau di dalam acara itu ada kemaksiatan. Nah bentuk kemaksiatan dalam walimahan itu nopo?
Nah, enten panggung dangdutan, sing nyanyi Raka Tokan ini ya. Enten wong mentem, wonten niku, maka hukum wajibnya menjadi gugur. Tinggal kenceng-kencengan dengan era teko seneni tanggane dengan wani ora dengan mantut. Pokoknya dari sisi syariat dengan sudah nggak wajib kalau ketemu dengan acara-acara yang ada kemaksiatannya. Oke. Apa ibu dirahmati oleh Allah? Ada lagi? Ribut. Untuk kreator-kreator dan non-kreator di medsos Yeah. itu kadang membuli, itu dikategorikan haram atau seperti apa? Ya, nanti ada pembahasan sendiri tentang hukum kreator media sosial. Maka ketika di situ ada kalimat-kalimat yang tadi itu menyakiti orang lain, motivasi orang lain untuk menyakiti orang, atau kemudian menyebabkan orang lain mengambil harta orang lain, hasutan, kebencian, hoak dan seterusnya, maka tentu kreasinya itu dosa. Makanya jenengan nek ningali IG kula isine ya ngomong pengajian karo murotal gitu. Bener terus sing aneh-aneh. Karena ngeten, ketika orang yang nyari duit di media sosial niku yang dikejar wong duit kok dia nggak mempertimbangkan hal haram. Dia bikin niku sebuah berita hoax misal napa contohnya Jokowi ternyata anak Cina misalnya itu, wah viral, sing nonton wong 5 juta orang nonton, terus yang like and subscribe akunnya niku kuatah, terus akhirnya bisa dimonetasi, mulai wong nonton dia dapat duitnya miliaran dengan kreatornya, buatan wong saya orang itu miliaran, bahkan yang buatan klien itu kados sinten niku Atta Halilintar niku berbulan niku untuk 100 miliar no pinten. Pokoke bianget gitu. Nah, niku maka ketika beritanya adalah berita salah, otomatis sejumlah yang nonton itulah dia dapat dosa. Semacam Kiai Setri gawe konten masak-masak orang yang nonton, akhirnya gawe konten senam raklamben gitu kan. Ya udah, sing nonton ya wong akeh. Sing nonton wong akeh ya dosane akeh bianget senajan yo entuk duit akeh gitu kan. Makanya nanti kaidah-kaidah dalam agama ini bisa diterapkan di semua bidang, termasuk misal ketika dikatakan sejelek-jelek manusia itu adalah yang menceritakan urusan ranjangnya. Nah, ini kan enten konten itu bahas tentang bagaimana gaya yang paling kamu senangi, bagaimana macam-macam lah. Dan itu otomatis dosa semua. Makanya ketika saya melihat konten saya di sini murotal ngomong seayat itu misal menunjukkan tentang pentingnya keimanan, atau mungkin doa Nabi Yusuf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, nol tingali wah sing nonton wong 700. Jadi kan kalau asal pahala wong 700, padahal nek ten mriki wonge ra nganti 700. Nah, ngoten. Jadi sebenarnya hari ini tuh beramal niku lebih banyak kemudahan daripada zaman dulu. Dan jenengan kalau mau ikut serta dalam dakwah gak harus jadi ustadz atau yang menyampaikan. Jenengan bisa bikin konten terus tapi jangan taruh konten-konten yang positif konten. Nah, maka ketika konten positif ini dilihat orang, lalu orang yang mengikuti, nah, maka berlaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunatan hasanatan walahu ajruhu ajru man amila biha." Siapa yang mau menunjukkan satu hal yang baik dilihat orang dan diikuti, dia dapat pahala. Orang yang mengikuti dapat pahala orang yang mengikuti digandakan, dikasihkan orang yang nyontoni. Sebaliknya kalau dia bikin konten yang negatif, dari mulai corong bully, dari mulai ngeloke, memfitnah, hoax dan seterusnya, termasuk pornografi, termasuk macam-macam, ada corong maling, nggak konangan, corong bobol ATM, nggak ketahuan, corong ngehack komputer tetangga, corong ngehack wifi tetangga, corong ngambil wifi tetangga. Niku enten kabeh niku teng dunia online niku. Nah, niku nek kemudian ditonton, ditonton niku semarai dosa, malah ditiru. Maka nanti kelanjutan hadis tadi, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man amila biha min ghairi ayyam usamin ismihi sayyi'an. Maka dia akan mendapatkan dosa. Sing nglakoni ya itu dosa,
dosane sing lakoni dilipat gandakan, lipat gandane dikeki sing ngajeni. Nah, maka nggih panjenengan yang ada putra-putra tasih-nem iku do bikin konten jadi konten kreator, silakan didukung tapi diarahkan. Kowe gawe konten apa to le gitu. Iki lho Pak, konten soal pertanian, bahas soal wereng, soal pari, soal obat-obat pertanian. Oh iya, apik lanjutkan. Enten ten biaya Pucang Sawit itu ndamel konten niku. Nami konten niku mewale gitu. Tapi yang dibahas itu cara nandur sawi, cara nandur kangkung, cara ngulele ten ember, ngoten-ngoten niku. Terus obat yang baik buat pertumbuhan kentang, pokoknya ngoten niku lah. Biar enggak ada ulangnya, gimana bawang harus disemprot, macam-macam. Nah, ya kayak gitu-gitu bagus. Cara mengawinkan wit durian kali tomat. Niku nek jenengan bisa nggih saya. Wonten malih Bapak, Ibu, tidak ada. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.